kaki awal nempel ke Matilda sakit banget tuh. Exactly, 5 menit awal udah pasti poke damage-nya luar biasa sebenarnya. Sudah digunakan sih eksploitasi ini sama Tiao. Ya, using hero-nya ya. Tapi dia harus ada hero jawaban, nggak jawaban untuk dia di game ya buat ngebantu si Fredin sama Matilda ketika dibully sama si Khalid. Lilia mungkin. Oh iya. Lilia Blue, Lilia Gatot. Dia bisa. Lilia Gatot, Lilia Blue. Woi. Oh dia duluan. Tiba-tiba dia fail lagi. Fail. Lawan Hilda kayak gitu sih. Early game. Kita akan tabrak. 3-0. Langsung. Udah langsung tuh bahkan tanpa last pick dari Liquid. Lilia kayaknya. I'm the princess of Fire and Lightning, Boleh the lah. hunter of all heroes. Oke, Aurora-nya ngejawab. Nahan-nahan ya. Ini Buat kan nahan, buat ngebantu early. udah last pick juga ya. Jadi mungkin karena ini adalah match point, aku mau dengan last message dari para panelis, pesan terakhir untuk tim Liquid ID. Jangan terlalu buru-buru. Oke. Jangan terlalu buru-buru. Relax aja. Anggap kosong-kosong sih. Oh, Anggap balik itu BA1 ya. lagi. Gak perlu pikir kalau ini match point gitu. Nah, Nathan. Bukan Beatrix ternyata. Tapi jawaban buat Fredrik juga. Asik sih ini untuk menyaksikan apakah late game akan tercipta ya. Oke, let's see, ini dia untuk game yang ketiga, berarti match point untuk tim Liquid ID yang hopefully akan menjadi 3-0 bersama casters kita, Awul dan juga Papulo. Hopefully! yuk 3-0 yuk tim Liquid ID. Let's go Liquid! Let's go Liquid! Let's go Liquid! Nah, kita bakal serahkan semua tenaga kita. Kita berikan tenaga. Kita Pokoknya. kirim dari Jakarta Betul. untuk semua yang akan bertanding pastinya karena ini Ya. match point untuk tim Liquid ID. Betul sekali. Sementara itu, dari tiap-tiap player sudah mengamankan hero mereka dengan masing-masing spell yang dibawa. Alright. Dan muncul kembali kombinasi antara Eve dan juga Suyo untuk tim Liquid ID. Match point di depan mata, satu langkah lebih dekat menuju grand final. Seperti pesan-pesan tadi dari para panelis, Ya. jangan terlalu terburu-buru. Betul. Karena apa yang sudah mereka lakukan di 2 game pertama itu sudah luar biasa. Wah, teriakannya di Axiata Arena begitu menggelegar. Mudah-mudahan ini pun akan menambah semangat dari tim Liquid ID. Dan aku percaya sama mentalitas mereka. Ya. Mereka bermain di hadapan ribuan pasang mata, bermain tandang. Dan mereka bisa gak getar gitu loh. Gak ada geter-geternya. Gak ada, mereka pede dan ya kita lihat agresivitas. Wait, Stormy hampir saja kehilangan dari pasif yang dia miliki. Yap, hampir ya ada Pride of Ice yang ke-trigger juga. Dan ini kita lihat ya, nantinya di peraduan turtle pertama. Kalau Ya. Fredrin udah nggak bisa dapetin turtle pertama, Harusnya ada hal baik tuh. harusnya ada hal baik buat tim Liquid ID. Betul. Itu dia. Kita bakal lihat ya, karena gangguan sekarang dari, bahkan bukan cuma dari Widinya. Ya. Arannya juga ini nemenin sekalian buat farming. Oke. Bergantian sepertinya, tapi coba lihat Aran. Mendorong pergerakan dari Yums, mencoba menghabiskan keseluruhan SP dari Yums agar nantinya tidak ada zoning yang benar-benar bisa dilakukan oleh pemain SRG. Ya ini shift-shiftan ya. Iya. Ada trill juga yang terselip untuk Aran, sehingga damage yang dikeluarkan akan jauh lebih besar juga nantinya. Begitupun dengan adanya movement dari Agility Wilderness Blessing, emblem tank yang dibawakan untuk Widi, menambahkan durability, menambahkan juga dari segi movementnya, harusnya akan jauh lebih aktif nih untuk adanya poros mid lane yang dibawakan juga dengan adanya Romer sebagai Khalid. Sejauh ini Pavian unggul dari level. Ya, Pavian dari level 4, sementara dari Sekis masih level 3, masih berjuang untuk bisa mengumpulkan dari tiap-tiap monster jungle. XP-nya akan direnggut. ya jadi ini tugas dari Yums bener-bener harus dijalankan dengan begitu baik. Ya. Di saat ada road manipulation, kalau dia nggak bisa nyelamatin Sekais, Waduh, Aran. Oke, Aran ya. Berjuang sendirian Aran. Terlalu lama berada dalam area tersebut Aran. Single yang tersisa Aran sudah level 4. Berjuang untuk bisa mendapatkan karena sana poin counter, tapi malah dirinya yang lejat. Tapi setidaknya ada buying time yang sangat lama yang bisa dilakukan oleh Aran. itu job desk memang ya kayaknya dari Aran tadi juga pas pakai Hylos masih dalam keadaan yang sama. Dia ngebuang waktu, dia ngedelay waktu sehingga akhirnya ada turtle yang bisa didapatkan dan modal ini dia turtle pertama untuk tim Liquid ID. Oke, dan Yums benar-benar dihajar pergerakannya. Tidak bisa terlalu dalam untuk masuk. Wah! Ball keluar! Oke, dan Widi masih ingin lebih mengganggu pergerakan dari Sekis. Wih, Wah, orang Pavian bomnya diambil bomnya. didapatkan oleh Pavian. Iya. Kuda. Iya. Itu dia, modal awal lagi. Yang menandakan bahwa the power of Fredrin yang bisa mengontrol objektif ini gak akan terlalu leluasa dan lagi invade-nya sudah terlihat. Diinvasi lagi coba lihat Sekis dalam keadaan yang tidak cukup baik, tapi mereka juga harus berhati-hati karena Stormy bisa mengeluarkan frigid blast yang sudah terjadi di mana Pavian sekarang
langsung. Lenyap seketika tapi purple buff diambil. Diambil Fabian tadi, Ya. retrinya dari Sekis agak sedikit kecepatan. Karena kalah dari level juga. Nah, makanya jadi serba salah. Serba salah, poin retributionnya kurang. Sementara kalau nggak cepet-cepetan, Ya. ya diambil. Makanya, tapi ya setidaknya Fabian bisa di shutdown sama Selangor Red Giants. Ini akan sedikit harusnya membuat akhirnya ada kalkulasi lebih lagi untuk tim Liquid ID kalau misalkan mau melakukan adanya invasi seperti tadi. Karena kayak terlalu dalam, kena pegang juga. Masalahnya kan Fredrin yang udah kena buff sekarang durasi cooldownnya makin dipercepat. Ya. Akan semakin enak lagi buat bisa chain CC. Oke. Innocent di bawah masih cukup santai sendirian. Sementara ada 3 player dari Selangor Red Giant yang memang mereka terkurung seperti di area mid. Dan Iron Shiki ini unggul level ya. Innocent dibuat hampir Waduh, mendadak entropy yang dikeluarkan tapi Iron Shiki mundur kembali. teori yang sangat mengerikan. Tapi ada sebuah ancaman dilakukan bersama satu terakhirnya Innocent. Hampir saja bisa ditaklukkan. Hampir ya. Purify yang sudah tertrigger juga membuat dari Innocent ini cukup sulit untuk bisa melakukan landing phase. Sementara tim Liquid ID di menit yang keempat 2000 sekarang sudah mereka pimpin. Mereka benar-benar main agresif tapi lumayan hati-hati loh. Iya, Fabian unggul 3 level. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak. Frigi Gracia dikeluarkan pula tapi di tempat yang berbeda YSKL. Datang untuk bisa memberikan backupan. Dengan satu reward manipulation yang sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kramnya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kram masih selamat tapi Turtle menjadi milik dari Liquid. Wow, dan akhirnya tugas dari Fredrin apa? Mereka masih mau lebih Purple Buff akan dihajar kembali. Sekis berusaha untuk bisa mendapatkan arah Purple Buff tersebut. Akankah berhasil? Tapi sejauh ini masih berhasil diamankan pula. Ada Raging Sandstorm mengusir ke arah beberapa player. Yums harus mundur juga. Ya walaupun in the end dari purple buff-nya berhasil untuk didapatkan ya sama Sekis, tapi nantinya dia ujung-ujungnya cuma hanya menjadi standby aja karena kontrol objektifnya nggak berhasil. Oke. Dua turtle masih bisa diambil sama tim Liquid ID dan ini dia pressure yang terus-terusan bisa dilakukan, apalagi di arah late game nantinya Sekai setebal apapun ini akan bisa dilumat dengan Ya. adanya Iron Shiki. Betul. Penetrationnya. Ya. Yang begitu mengerikan, apalagi asuransi di arah late game harusnya Nathan akan jauh lebih menjanjikan dibanding dari Bruno. Oke. Dan Widi sendirian cukup untuk bisa kontrol di area river. Melihat ada beberapa player, 4 total ada di area tengah. Yap, masih mencoba untuk melihat dari kejauhan aja ya, nggak ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan. Yums sudah selesai dengan satu buah Flash of the Oasis, akan semakin bisa memainkan lagi dari Kating powernya harusnya bagi Selangor Red Giants, namun dari Iron Shiki, Starlium Sight-nya juga udah selesai. Yap. Ada true damage yang begitu mengerikan nantinya sebagai modal awalnya terlebih dahulu, dan lihat Aran udah mulai kembali dengan Aran yang kita kenal pas pertama kali masuk MPL ya, bersama Minion. Mulai itu dia main bersama Minion ya. Tapi Fabian sekarang menjaga area bawah. Innocent berusaha untuk bisa memberikan backupan damage pula. Outer turret berhasil dilenyapkan. Oke, outer turret di arah bottom lane berhasil untuk bisa dihancurkan oleh tim Liquid ID tanpa adanya penjagaan yang begitu berarti juga bagi Selangor Red Giants. Mereka bermain cukup sekarang lebih banyak ragu-ragu sih. Dalam keadaan under kayak gini, gak banyak bisa mereka lakukan selain ya nunggu aja reaktif gameplay. Oke, Innocent. Hampir aja, tapi ada aksi penggabungan. Purify langsung dikeluarkan Iron Shiki, terjebak tapi Iron Shiki masih berhasil kabur. Namun reward manipulation terlalu jauh pula. Dan di bagian atas YSKL terjebak, akankah dari Sekisnya berhasil untuk bisa mendapatkan karena YSKL dan Innocent dan tempat berbeda berhasil mendapatkan YSKL yang selamat, tapi Sekisnya masih berusaha. Run, Sekis, run, dan berhasil langsung dilenyapkan. Bahkan Stormy tersisa sendirian. Walaupun Sekis berlari tapi tidak ada jalan pulang yang dikasih oleh tim Liquid ID. 4 pemain yang hilang membuat tim Liquid ID akan semakin leluasa lagi mengontrol objektif. Turtle yang ketiga akan menjadi milik dari Fabian dan Perfect Turtle menjadi modal bagi tim Liquid ID untuk kembali mendominasi di game kali ini. Oke, sementara Aran udah berhasil tadi mensuning ke arah beberapa player pula. Tapi sekarang Widi kembali mencari informasi. Ada beberapa player yang bisa dia tahan dan diambil pula informasinya. Oke, wow. Dan juga dari Fabian yang terlalu udah snowball sih sekarang ya. Begitu mengerikannya menjadi ya pick prioritas bagi Fabian. Ngomong-ngomong prioritas. Ya. Prioritas itu bukan cuma sekedar prioritas. Lalu menunjukkan lo itu pantas. Waduh. Iya, gimana sih caranya jadi prioritas? Bisa. Kadang lu prioritas atau formalitas. Dia balas chat lu bukan berarti lu prioritas.
kadang cuma formalitas. Udah, standar. Oke, dan sekarang dari Selangor Giants benar-benar ditahan semuanya sih, nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, Sekis dipanggil kembali. Masih level 9. Berbeda 4 level dari Fabian. Alright, dan sekarang kembali lagi di area bottom lane dan gak ada yang bisa menghentikan laju dari Iron Shiki sejauh ini. Tadi dia ditabrak, terus Stormy hilang. Oke. Ini akan menjadi hal yang begitu indah. Stormy sudah tidak ada lagi, karena mereka mau coba pergerakan yang cukup agresif. Karena untuk sekarang ada entropi lagi yang sudah terlihat dikeluarkan oleh Iron Shiki. Dan tempatnya berbeda, dikerahkan bisa-bisaan. Kramnya sendirian, bisa nggak dia bertahan? Sejauh ini sedikit lebih tersisa. Kramnya mencoba untuk bisa memberikan damage balasan lebih. Kramnya pun masih maju selamat. Kramnya di bagian belakang, Riwan sudah dikeluarkan pula. Dan Sekis jatuh cepat sendirian. Sekis berhasil dilencapkan. Dan Iron Shiki berhasil pula mengantarkan damage lawan entropinya. Alright. Tim Liquid ID kembali harus mengontrol bagaimana hype yang mereka bawa. Yang aku khawatirkan bukan cuma ternyata tim Liquid ID, tapi justru SRG yang bermain di hadapan tuan rumah. Itu menjadi beban tersendiri untuk mereka. Itu pasang mata yang hadir untuk mereka. Sedangkan tim Liquid ID ya udah, kita kenal mereka sebagai player muda yang punya mentalitas luar biasa, Pak. Betul. Ini dia. Wow. Banyak sekali ekspektasi pasti di akhir Tarana untuk SRG. Tapi apa daya kita lihat, akankah mereka bisa menuntaskan itu? Ya. Atau memang tim Liquid ID lah yang akan berbuat semena-mena di game yang ketiga? Karena ini udah semakin jauh dan ini Yap. sejauh ini yang paling jauh. Betul. Di game ketiga 10.000 gold yang 10.000. dipegang di menit ke-9. Yes, Kiel bahkan sekarang sudah punya Wishing Lantern. Itu yang akan ngebuat dari Sekis dan Kram akan semakin rontok lagi. Plus dari Iron Shiki juga nih, levelnya udah sangat-sangat jauh. Entropi yang dihasilkan, entropi yang akan diaktifkan dengan positioning yang baik. Ini damage-nya udah akan tembus kemanapun, ke siapapun. Wow, itu dia tim Liquid ID 11.000 gold lead. Pasif-pasif dari base turret juga akan di-trigger satu persatu. Lord di top lane akan segera dikawal perlahan juga. Lihat Sekisnya tertinggal lagi untung, masih bisa ke-dash, masuk lagi tanah entropi yang cepat oleh Winnie. Hidup sedang berpengkilang, menyisakan 2 player saja antara Sekis dan juga Stormy. Lordnya akan masuk ke bagian dalam. Ini dia akhir dari SRG. Karena dengan satu wave ini yang terakhir, mereka hanya tinggal menuntaskan dan juga menutup game ini. Badar saja, a goodbye Golden Road SRG. Karena itu sebuah milik dari tim Liquid ID. Dan please bawa M6 ke bumi pertiwi. Dan regenerasi menjadi kunci tim Liquid ID. Kembali menunjukkan bagaimana mereka punya konsistensi. Dan bahkan 3-0 di hadapan banyaknya pendukung dari tuan rumah. Mereka gak gentar. Mereka menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Dan Golden Rope hanya menjadi angan untuk Selangor Red Giants. Mereka berteman, mereka bertanding, tapi lihat bagaimana konsistensi dari Fabian juga yang begitu luar biasa dan kita patut berbangga. Indonesia di Grand Final M6 tim Liquid ID dan bersama Rus yang ada di stage, take it away. Amid the never-ending challenges, the home ground heroes stood tall and carried the entire Malaysia on their back.